Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas soal untuk materi asam basa. Materi ini dipelajari pada kelas 11. Nah, soalnya seperti pada layar kita, jika 100 ml CH3COOH dengan nilai Ka 2 kali 10⁵ 0,2 molar dinetralkan dengan larutan KOH 0,2 molar. Maka pernyataan berikut yang benar adalah, di sini ada 4 pernyataan. Nah, jadi kita untuk jenis soal ini kita perlu mencek satu-satu pernyataan ini, yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Nah, teman-teman, sebelum kita menjawab, kita tuliskan dulu yang diketahui di soal. Pertama ada 100 ml CH3COOH. Ingat teman-teman, mililiter itu adalah satuan untuk volume. Berarti 100 ml adalah volume dari CH3COOH, yaitu tadi volume CH3COOH 100 ml. Kemudian juga diketahui 0,2 molar. Katakan di sini CH3COOH 0,2 molar. Berarti 0,2 ini adalah molaritas atau konsentrasi dari CH3COOH. Itu tadi 0,2. Selanjutnya diketahui nilai Ka yaitu 2 kali 10⁵ 5. Ini Ka dari CH3COOH. Nah, karena ini ada nilai Ka-nya, berarti ini menandakan bahwa CH3COOH ini adalah asam lemah. Nah, kemudian dikatakan asam lemah ini dinetralkan dengan larutan KOH. Ingat teman-teman, KOH itu adalah basa kuat. Dikatakan di sini 0,2 molar, berarti molaritas atau konsentrasi KOH yaitu 0,2. Nah, sekarang kita sudah tuliskan semua yang diketahui soal. Maka selanjutnya kita menjawab itu dengan cara mencek satu persatu keempat pernyataan ini, karena ditanyakan bahwa mana yang benar ya. Nah, pertama kita lihat untuk pernyataan yang pertama, yaitu pada saat penambahan 20 ml KOH atau basa kuat akan dihasilkan larutan penyangga. Berarti ini basa kuat ditambahkan ke asam lemah CH3COOH. Maka kita lihat apakah yang dihasilkan larutan penyangga atau bukan. Nah, ingat teman-teman, untuk menuliskan persamaan reaksi serta menghitung jumlah yang bereaksi, kita perlu mengubah satuannya ke dalam mol. Jadi semua data yang kita ketahui di soal kita ubah ke dalam mol. Nah, karena di sini yang diketahui volume dan molaritas, berarti hubungannya itu mol sama dengan molar dikali volume. Ini adalah persamaan reaksinya yang sudah setara. Berarti mol itu molaritas dikali volume. Pertama untuk mol CH3COOH, molaritasnya 0,2 dikali volume 100. Ini volume 100, maka dari perhitungan didapatlah mol CH3COOH yaitu 20 milimol. Kemudian untuk KOH di sini diketahui volumenya 20 mili, molaritasnya 0,2 molar. Maka untuk mol KOH molaritas 0,2 molar dikali volume 20 mili, didapatlah molnya 4 milimol. Sekarang baru kita bisa hitung jumlah zat yang bereaksi pada ini persamaan reaksinya. Di sini kita tuliskan mula-mula reaksi setara. Jadi pada keadaan mula-mula yang direaksikan CH3COOH tadi sebanyak 20 milimol dengan KOH yaitu sebanyak 4 milimol. Nah, untuk hasilnya yang berupa garam pada saat mula-mula belum terbentuk ya, karena ini belum terjadi reaksi. Nah, kemudian pada saat bereaksi, nah ingat teman-teman, pada materi stoikiometri ada konsep yang dinamakan bereaksi pembatas, di mana zat dengan jumlah mol terkecil itu akan menjadi bereaksi pembatas atau yang akan habis bereaksi. Nah, di sini antara campuran KOH dengan asam lemah, nilai mol terkecil yaitu pada KOH, karena di sini yang direaksikan 4, di sini 20, 4 lebih kecil. Maka yang akan menjadi bereaksi pembatas atau yang akan habis bereaksi yaitu KOH. Berarti yang bereaksi itu adalah sebanyak mol KOH yaitu 4 milimol. Nah, karena di sini koefisiennya sama-sama 1 semua ya, berarti tetap molnya itu tetap 4 milimol.
maka CH3COOH yang bereaksi 4 milimol, KOH yang bereaksi 4 milimol, garam yang terbentuk juga sebanyak 4 milimol. Kemudian pada keadaan sisa atau setimbang, maka yang bersisa adalah asam lemah karena mula-mulanya 20 yang bereaksi 4, berarti yang bersisa 20 dikurang 4 yaitu 16. Sedangkan untuk basa kuat mula-mula 4 yang bereaksi 4, maka dia akan habis karena tadi ini adalah bereaksi pembatas. Kemudian untuk garam, mula-mula dia belum terbentuk, pada saat bereaksi terbentuk 4 milimol, maka pada keadaan setimbang atau sisa juga akan terbentuk 4 milimol. Nah, pada campuran asam lemah dan basa kuat ini yang bersisa adalah tadi asam lemah 16 milimol dengan membentuk garam sebanyak 4 milimol. Nah, jadi yang bersisa adalah asam lemah dan garam. Nah, ingat teman-teman, jika pada reaksi antara asam dan basa yang bersisa adalah zat yang lemah dengan garamnya, maka reaksi ini termasuk ke dalam reaksi penyangga. Nah, maka pernyataan yang pertama benar karena di sini dikatakan penambahan 20 ml KOH akan menghasilkan penyangga. Dan setelah kita cek ternyata benar ya, hasilnya adalah penyangga, itu asam lemah dengan garam. Maka pernyataan yang pertama benar. Nah, selanjutnya kita lihat untuk pernyataan yang kedua, yaitu pada saat netral diperoleh pH larutan besar dari 7. Nah, teman-teman, di sini yang dicampurkan adalah asam lemah CH3COOH dengan basa kuat KOH. Nah, ingat teman-teman, di sini dikatakan pada saat netral, berarti nilai pH-nya itu akan mengikuti zat yang kuat. Karena di sini zat yang kuat adalah KOH atau basa, maka nilai pH-nya itu akan mengikuti pH basa. Ingat, pH basa yaitu besar dari 7. Nah, maka pernyataan ini benar ya, karena dikatakan pH-nya akan besar dari 7. Karena ini adalah basa kuat dengan asam lemah, maka pH-nya mengikuti basa yaitu besar dari 7. Nah, kalau asam pH-nya kecil dari 7, sedangkan netral sama dengan 7. Nah, selanjutnya kita lihat untuk pernyataan yang ketiga, yaitu dikatakan bahwa diperlukan 100 ml KOH untuk menetralkan. Berarti agar reaksinya menjadi netral, KOH yang tambahkan itu 100 ml. Nah, ingat teman-teman, untuk keadaan netral itu adalah mol asam itu akan sama dengan mol basa. Sekarang kita hitung mol, karena tadi nilai volume dan molarnya ada, kita bisa dengan rumus molar dikali volume. Mol CH3COH itu tadi molar 0,2 dikali volume 100, jadinya 20 milimol. Sedangkan untuk mol basa berarti molaritasnya 0,2 dikali volume 100 didapat 20 milimol. Nah, dari perhitungan nilai mol CH3COH 20, nilai mol KOH 20, yang mana nilai mol keduanya sama ya, mol asam sama dengan mol basa. Nah, berarti campuran 100 ml KOH ini akan menghasilkan larutan netral. Maka pernyataan yang ketiga juga benar. Selanjutnya untuk pernyataan yang keempat, dikatakan pada saat penambahan larutan KOH 40 ml didapatlah nilai pH-nya akan sama dengan nilai pKa. Ingat teman-teman, tadi pada saat reaksi kita perlu mengubah satuannya ke dalam mol. Karena ini mol CH3COH diketahui ya, sudah dihitung, maka kita perlu menghitung mol KOH dulu, yaitu molaritas dikali volume. Molaritasnya 0,2, volumenya 40, didapatlah molnya 8 milimol. Kemudian kita tuliskan kembali persamaan reaksinya, yang ini sudah setara. Kita tulis mula-mula reaksi dan setara. Mula-mula CH3COOH yang ditambahkan yaitu 20 milimol, sedangkan KOH 8 milimol. Namun dan garamnya belum terbentuk. Nah, ingat teman-teman tadi berdasarkan konsep bereaksi pembatas, zat dengan mol terkecil akan habis bereaksi. Maka jumlah zat yang bereaksi adalah sebanyak 8 mol sesuai dengan mol basa kuat ini, karena ini yang paling kecil. Berarti asam yang bereaksi 8 mol, ini yang bereaksi 8 mol akan membentuk garam sebanyak 8 mol. Kemudian pada keadaan setimbang atau sisa, bersisa asam yaitu 20 dikurang 8, 12. KOH atau basa kuatnya habis dan membentuk garam 8 milimol.
Nah, di sini dikatakan nilai pH akan sama dengan pKa. Jadi untuk menghitung pH, ingat rumusnya ada min log H+. Nah, H+ ini belum diketahui. Maka kita perlu menghitung ya. Ini tadi adalah penyangga ya, bersisa asam lemah dengan garam. Maka untuk menghitung H+ pada larutan penyangga yaitu Ka dikali mol asam per mol garam. Nilai Ka diketahui di soal, mol asam juga diketahui, mol garam diketahui. Maka kita bisa masukkan nilainya ke dalam rumus ini. Ka tadi 2 kali 10 pangkat min 5, mol asam 12, mol garam 8. Nah, dari perhitungan didapatlah nilai H+ 3 kali 10 pangkat min 5. Sedangkan kita perlu menghitung pH yaitu min log H+, berarti min log H+ yaitu 3 kali 10 pangkat min 5. Nah, untuk log, pangkat min 5 akan pindah ke depan menjadi 5 kurang log 3. Jadi nilai pH-nya 5 kurang log 3. Di sini katakan pH akan sama dengan pKa. Jadi selanjutnya kita hitung pKa. Untuk mencari pKa yaitu min log Ka. Ka diketahui ya. Berarti min log 2 kali 10 pangkat min 5. 5 pindah ke depan menjadi 5 kurang log 2. Nah, nilai pH sama dengan 5 kurang log 3 dan pKa 5 kurang log 2. Nah, jadi nilainya tidak sama ya, karena di sini log 3, di sini log 2. Nah, maka pernyataan yang terakhir ini tidak benar ya, karena di sini katakan sama. Pada kenyataannya tidak sama. Jadi, pernyataan yang keempat adalah salah. Nah, pernyataan yang benar adalah pernyataan 1, 2, dan 3.